Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum semangat, masih pagi, belum sarapan, kok suaranya lirih-lirih. Ya, saya ulangi lagi. Ya, saya ulangi lagi duduknya yang rapi. Ada yang duduknya belum rapi itu, ada yang masih ngobrol sama temennya. Ayo diposisikan dulu sikap sempurna. Kita awali pembelajaran hari ini. Ya, saya ulangi untuk salam. Semuanya siap menjawab salam ya, karena salam adalah sebagian dari doa supaya kita diberkahi. Kita menjawab salam dengan baik, dengan semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, para siswa, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi, kita bermuajahah dalam mata pelajaran fikih kembali bersama saya. Kita akan membahas materi-materi yang insya Allah nanti bermanfaat untuk kita semua. Akan tetapi sebelum itu, mari kita awali dengan berdoa bersama sikap sempurna. Ya, dimohon untuk salah satu pemimpin doa, Mas Yarudin, minta tolong untuk bisa memimpin doa teman-temannya. Sikap sempurna, mari. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Dengan sikap sempurna berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Mas Yarudin yang sudah memimpin doa. Semoga dengan diawali doa tadi, pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, para siswa, untuk selanjutnya, sebelum kita memaparkan, kita awali terlebih dahulu dengan sikap sempurna. Kita berdiri semua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengawali, membuka pembelajaran di hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri tegak. Ya, saya hitung sampai 3, kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Indonesia. Ya, ya, terima kasih anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah. Saya akan menanyakan kabar, bagaimana kabar hari ini? Adakah hari ini yang masih lemes, masih nggak bersemangat mengikuti pembelajaran? Tidak ya, semuanya dalam keadaan siap ya. Oke, sekarang saya cek kehadirannya dulu. Mas Yarudin ada, Ibu cek untuk kesiapannya. Sudah siap dengan buku paket fikih? Sudah siap belum? Siap, Bu. Siap, sip. Sudah siap dengan handphone? Karena kita akan menggunakan handphone untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah siap? Siap, Bu. Siapkan kuotanya, sudah siap kuota juga? Belum, Bu. Belum, baiklah. Bagi yang belum, ada terkendala kuota, silahkan menggunakan wifi sekolah. Kita menggunakan sarana prasarana sekolah, wifi sekolah. Ya, sebelum kita lanjutkan, sama seperti pembahasan yang sebelumnya ya, untuk penggunaan HP tetap sesuai dengan aturan, tidak boleh semaunya sendiri. Maka silahkan untuk bisa ditertibkan. Ya, kita mulai untuk pembelajaran kali ini, tetapi coba, masih ingat nggak yang kemarin Bu Atun sudah menjelaskan terkait dengan toharoh? Apakah sudah jelas? Kita lanjutkan, alhamdulillah. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, coba, karena ada yang belum fokus, kita fokuskan dulu. Nah, sekarang gini, coba lihat jari saya. Nah, fokus ya. Fokus ini, jari ini ya. Perintahnya adalah perhatikan yang saya katakan. Fokus, perhatikan yang saya katakan. Ini 1 dan ini 2. Sedangkan ini 3. 3. Oke? Oke, kita mulai. Ini 1 dan ini 2. Sedangkan ini
3. Dan ini 2. Ini 1. Sedangkan ini 2. Sedangkan ini 2. Salah. Berarti belum fokus. Saya ulangi perintahnya. Perhatikan yang saya katakan. Ini 1 dan ini 2, sedangkan ini 3. Perhatikan yang saya katakan. Oke, saya ulang sekali lagi. Nanti kalau tidak fokus, bahaya ini pagi-pagi nih. Ini 1. Ini 1. Oke, sip. Sudah fokus. Alhamdulillah. Sudah tahu ya? Yang diperhatikan adalah apa yang saya katakan. Jadi abaikan yang ada di sini. Ini pengecoh saja ini. Jadi alhamdulillah sudah fokus. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Dalam pembelajaran yang lalu saya sudah sisipkan untuk para siswa memperhatikan, membuka kembali buku paketnya, kemudian disimak pembelajaran berpakaian sesuai syariat Islam. Walaupun belum dijelaskan, tetapi sudah saya minta untuk mempelajari di rumah. Nah, ini waktunya di sini, bagaimana nanti kita tidak hanya pada tataran konsep saja, tetapi semoga nanti bisa lebih dari itu. Nah, apa saja toh nanti? Nah, yang akan kita bahas adalah nanti kita bisa memahami pengertian aurat, karena aurat nanti sangat berhubungan ya dengan pakaian. Kemudian batas-batas, dalil, cara berpakaian, kemudian syarat berpakaian sesuai syariat Islam itu yang seperti apa. Sampai kepada nanti kita bisa menunjukkan bagaimana berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ya, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yang akan kita sasar nanti akan berdiskusi dan akan menggali informasi, nanti akan saya arahkan bagaimana caranya, alurnya, sehingga kita bisa memahami pengertian aurat, memahami batasnya, dalilnya, cara berpakaiannya seperti apa, kemudian mengetahui syarat-syaratnya, memahami berpakaian sesuai syariat itu seperti apa, dan pada akhirnya nanti akan bisa menunjukkan bagaimana toh berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dengan benar itu seperti apa. Nah, secara garis besar kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah nanti akan saya kuatkan dari materi yang sudah dipelajari di rumah, yang sudah dibuka di rumah, nanti akan kita kuatkan sedikit saja supaya menjadi bekal untuk berdiskusi dan nanti mengungkap permasalahan yang ada. Maka nanti akan saya kuatkan konsepnya sehingga nanti akan mengetahui lebih lanjut bagaimana menjabarkannya. Yang kedua, nanti kita akan masuk kepada sesi diskusi kelompok. Nanti kita akan membentuk kelompok dan kita akan adu argumen di diskusi kelompok ini. Kita akan mengolah bagaimana kita bisa mengungkap inti dari bab kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Terakhir, nanti akan presentasi ya. Hasil diskusi akan dipresentasikan dan nanti akan dikomentari oleh peserta yang lain, kemudian nanti akan dikonfirmasi bagaimana yang sesuai dengan konsepnya. Kemudian, sebelum kita mulai, ada tes dulu nih. Saya share di grup ya, dalam hitungan setengah menit saja. Silahkan buka link dan diisi pertanyaan yang ada di dalam link tersebut. Saya hitung mulai dari sekarang. Oke, siapkan. Ya. Oke, sudah selesai, habis waktunya. Alhamdulillah, kita akan memulai pembelajaran ya pada pagi hari ini dengan mengawali dengan konsep. Nah, dari yang sudah dipelajari di rumah, maka akan saya kuatkan. Ini sifatnya menguatkan saja, tidak akan banyak untuk untuk menjabarkan, karena kalian sudah membaca dan memahami di rumah, maka di sini sifatnya saya akan mengulang kembali dan memberikan penguatan. Berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Materi pendidikan fikih kelas 10 semester gasal.
Kita mulai dengan peta konsep apa yang akan kita pelajari di bab ini, yaitu yang pertama pengertian aurat, batas aurat, dalil perintah menutup aurat, cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam, kemudian hikmahnya apa ketika kita berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Selain terkait dengan konsep, nah sekarang kita sudah tahu konsepnya nih, konsep berpakaian sesuai syariat Islam tadi seperti apa, sudah ada di otak kita masing-masing. Nah, sekarang waktunya dengan konsep itu kita harus seperti apa supaya kita benar-benar bisa menyadari bahwa yang harus kita lakukan itu adalah berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ketika kita ada gangguan dari luar, kita bisa menfilter, kita bisa menyaring sehingga kita tidak ikut-ikutan perkembangan zaman. Nah, akan saya pandu untuk kegiatan selanjutnya, yaitu dengan berdiskusi, ya. Kegiatan diskusi. Nah, ini adalah inti dari pembelajaran kita untuk lebih memaksimalkan materi kita yang kita pelajari pada hari ini. Maka waktunya kalian beraksi nih. Nah, waktunya di sini nih, beraksi. Bagaimana mengimplementasikan. Ya, alur diskusi dan presentasinya nanti seperti ini. Yang pertama nanti akan kita sepakati untuk pembentukan kelompok, ya. Nanti kita akan sepakati bagaimana pembentukan kelompoknya. Kemudian setelah itu kita akan mencari permasalahan. Nah, ini karena pembelajaran ini nanti kita fokuskan untuk menggali permasalahan yang ada dan mencari solusinya, maka nanti akan menitik beratkan pada permasalahan. Kalian mencari masalah seputar bab yang kita bahas. Jadi ketika kita membahas berpakaian sesuai syariat Islam, maka ada masalah-masalah yang ada di situ. Maka silahkan dicari masalah apapun yang membuat kalian tertarik, kemudian munculkan di situ. Nah, di dalam kelompok itu silahkan bertanya, silahkan saling adu argumen. Boleh, silahkan adu argumen, silahkan, dipersilahkan. Kemudian cari satu titik yang itu merupakan penyelesaian dan itu adalah suara dari kelompoknya. Nah, ketika sudah, kemudian silahkan hasilnya ditulis di dalam lembar kerja yang sudah disiapkan. Nanti akan kami siapkan dan kita share, ya, kita share lembar kerja seperti apa. Nanti dalam bentuk kertas kita juga akan bagikan. Jadi kita menggunakan berbagai media yang bisa mensupport atau bisa mendukung dalam pembelajaran ini, dipersilahkan. Kemudian nanti hasilnya, ini akan kita buat proyek nih, tapi nanti pembuatannya akan saya sampaikan di akhir akhir pembelajaran saja. Nah, setelah itu nanti waktunya saya batasi, kemudian presentasi nanti ke depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti yang dipresentasikan silahkan yang penting saja, kemudian supaya mempersingkat waktu yang penting saja yang dipresentasikan, kemudian nanti kelompok yang lain boleh untuk mengomentari presentasi yang sudah disampaikan oleh temannya yang berkesempatan untuk maju ke depan. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu untuk alur diskusi dan presentasi kita yang akan kita lakukan. Sudah jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas, alhamdulillah, terima kasih. Berarti kefokusannya masih terjaga ini, sip. Ya, kita lanjutkan. Oke, nah nanti ketika kita diskusi ada beberapa yang harus saya sampaikan di awal supaya nanti kita tahu bersama dalam perjalanannya, kita tahu ya. Nanti ketika diskusi saya akan memonitor, saya akan mengamati untuk bahan penilaian observasi dari diskusi yang kalian lakukan. Jadi nanti akan ikut di penilaian. Kemudian nanti ketika presentasi pun nanti juga akan ada penilaian. Nah, ini nanti cara penilaiannya adalah saya akan share link. Share linknya adalah untuk menilai diri dan menilai teman. Kalau cukup jelas, saya akan memberikan waktu untuk berdiskusi nanti menggunakan panduan ini. Nah,
yang akan dipandu, saya akan menggunakan panduan ini untuk dasar diskusi. Nah, silahkan nanti menggunakan ini, angkat permasalahan, kemudian silahkan yang permasalahan yang ada itu silahkan dianalisis untuk ditemukan menggunakan konsep-konsep yang tadi sudah saya jelaskan dan sudah kalian pelajari di buku paket. Ya, apakah suara saya cukup terdengar baik? Baik ya. Ya, diskusi silahkan dimulai. Ya, diskusi selesai. Adakah kelompok yang belum menyelesaikan? Ada yang belum selesai, kurang waktunya, tunjuk jari kelompok yang belum selesai diskusi. Guru. Sudah semua, alhamdulillah, tepat waktu, sip, berarti tadi produktif waktu yang digunakan semuanya dipakai untuk benar-benar berdiskusi. Nah, tanpa memperlama, maka kita langsung saja untuk presentasi. Ingat ya, tadi peraturan penilaiannya, silahkan bersiap-siap, nanti akan saya undi siapa yang maju terlebih dahulu kelompoknya untuk mempresentasikan. Kemudian nanti siap-siap untuk yang tidak presentasi, mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan apabila ada yang ingin ditanyakan. Penilaian tetap ada, silahkan untuk linknya dibuka untuk menilai temannya yang maju ke depan. Ya, oke, nah sudah diundi. Siap untuk penampilan pertama, nanti akan disampaikan kelompoknya Mas Yarudin. Nah, kita sudah menyelesaikan diskusi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya untuk pembelajaran kita saya akan menyampaikan terkait dengan hasil diskusi. Nah, hasil diskusi tadi alhamdulillah secara garis besar saya dapat menyimpulkan bahwa ternyata anak-anak sudah sangat mengetahui tentang konsep berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Bahkan tadi permasalahan-permasalahan yang muncul sudah diselesaikan dengan baik, solusinya juga sudah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, saya cukup berbangga kepada siswa sekalian yang sudah menguasai dengan secepat ini, dengan antusias juga, dengan semangat juga. Alhamdulillah. Akhir yang akan saya sampaikan, saya ingin menggarisbawahi bahwa berpakaian sesuai syariat Islam itu adalah perintah, dan perintahnya sudah jelas, dan tadi syarat-syaratnya apa saja sudah jelas. Kita harus bisa menahan diri untuk terpengaruh dari apa-apa yang berada dari luar kita, teman kita, kata-kata yang tidak baik. Kita harus bisa mencegah, kita harus mempunyai ketahanan diri untuk bisa berprinsip seperti yang sudah kita pelajari bersama, dan kita harus bangga, kita harus pede untuk menggunakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Karena apa? Karena dengan kepedean kita, maka kita akan menginspirasi tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi dampaknya akan kepada orang lain. Kalau kita bisa berpenampilan pede dengan berpakaian sesuai syariat Islam, maka orang lain harapannya juga akan tertarik kepada apa yang kita gunakan, sehingga mereka akan mengikuti. Kalau mereka mengikuti, maka tambahan pahala yang melimpah kepada kita semua. Jangan bosan untuk selalu menginspirasi diri kita dan menginspirasi orang lain untuk sesuatu hal yang baik. Nah, harapan Ibu nanti materi ini tidak hanya berhenti di tataran konsep saja, tetapi bagaimana bisa mengimplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Besok tidak ada yang boleh lagi Bu Aton ketemu di jalan dalam kondisi nggak berbusana sesuai dengan syariat Islam. Gimana? Setuju atau setuju? Setuju, Bu Guru. Oke, terakhir sebelum kita tutup, ada tes, ya, silahkan bisa diunggah di handphone kalian. Saya sudah memberikan saya sudah memberikan link ya untuk tes akhirnya. Nah, tes akhir silahkan diselesaikan dalam hitungan 30 detik saja. Nah, jangan lama-lama, nanti kalau lama-lama bisa nggak fokus ya. 30 detik, dimulai dari sekarang. Oke, ya, selesai. Nah,
ini nih, sebelum saya tutup, untuk tindak lanjut pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti silahkan yang tadi kalian sudah dapatkan dari konsep, dari diskusi, dari presentasi, silahkan kalian buat sebuah konten TikTok. Jadi kalian TikToknya ya nggak hanya untuk TikTok-TikTokan yang nggak bermanfaat, tetapi silahkan TikToknya itu digunakan untuk hal-hal yang menginspirasi orang lain, yang mengimbangi TikTok-TikTok yang nggak baik. Nah, saya contohkan banyak di media sosial yang bisa yang bisa dinikmat, yang bisa dijadikan contoh ya. Ini salah satu contoh saja, saya berikan contohnya. Nanti seperti ini. Nah, ya. Itu tadi salah satu contoh saja untuk konten TikTok yang bisa dikreasikan dengan kreasimu sendiri-sendiri. Jadi dengan pakai busana muslim, kemudian dengan kampanye. Nah, kampanyenya bisa pakai konsep-konsep yang tadi sudah saya berikan, yang sudah kalian pelajari, baik di konsep awal maupun di diskusi. Silahkan diunggah, waktunya 1 minggu, ya, berkelompok. Jadi tetap pada kelompoknya, nanti satu kelompok satu konten. Nanti yang ada di dalam video itu boleh semuanya, boleh sampel saja, boleh 1-2 boleh. Yang penting itu adalah satu hasil dari satu kelompok. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, saya minta satu siswa untuk memberikan pendapatnya tentang pembelajaran kita hari ini, bagaimana untuk evaluasi kita ke depan. Ya, salah satu. Siapa? Tunjuk jari atau saya tunjuk? Oke. Yuk, Mas Yarudin. Pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana kesannya? Apa yang didapatkan? Yuk. Ya, dengan menutup aurat itu berarti melindungi diri sendiri, Bu, dari kehormatan, dari gangguan orang lain, dan sebagainya. Ya, oke, berarti sudah bisa ditangkap ya. Kita beri aplaus kepada Mas Yarudin yang sudah memberikan pendapatnya tentang pembelajaran kita hari ini. Insya Allah dengan pendapatnya dari Mas Yarudin tadi sudah mewakili semua siswa bahwa bisa diserap, bisa diterima pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Maka tinggal bagaimana kita mengimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tibalah kita pada penghujung pembelajaran pada hari ini. Saya menyampaikan 2 jam pembelajaran. Apabila ada sesuatu yang tidak berkenan, ada salah kata, salah bicara, tidak untuk ditiru, ya. Silakan diambil baiknya saja. Ketika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bisa diambil manfaatnya, dan ingat, tetap menginspirasi diri kita dan orang lain di sekitar kita. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan sekian untuk kita lanjutkan pembelajaran di materi yang akan datang. Jangan lupa pembelajaran materi yang akan datang silahkan sama seperti yang kemarin-kemarin dibaca dulu buku paketnya supaya nanti ketika pembelajaran kita masuk tidak dalam keadaan kosong tetapi sudah dalam keadaan siap menerima materi. Oke ya. Terima kasih. Saya akhiri. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.